Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat waluya jati manunggaling Pasundan Nusantara. Masih bersama dengan saya Sawala TV Channel, masih di Keraton Agung Sawala Kencana Mukti. Ini mau bahas trap tangga yang di bawah macan. Di bawah macan Eyang Mulang Jaya dan Eyang Natanegara. Fungsinya sama, pesannya juga sama, kanan dan kiri. Ini warisan dari leluhur saya, cuman memberikan petunjuk seperti ini. Yang dua harus seiring. Satu, dua. Apa yang seiring? Yaitu jasmani dan rohani, jiwa dan raga, lahir dan batin, hati dan pikiran. Nah, sama, kanan kiri dua. Jika kita ingin melakukan sesuatu, maka yang dua ini harus seiring dulu, antara jasmani kita dengan rohani kita. Jangan sampai jasmani kemana, rohani kemana, pikiran kita kemana, hati kita kemana. Ya, tapak kilas saya shot dari agak jauh. Nah, ini di saat kita akan sembahyang pun harus seperti itu. Lahir batin harus seiring. Hati pikiran harus seiring. Jangan sampai di saat kita sembahyang pikiran kita jalan-jalan kemana-mana. Nah, ini yang sering terjadi di alam nyata ini. Saya kasih contoh. Di saat kita akan sembahyang, kalau di Islam namanya di saat sholat, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung tuh pikiran kita lari kemana-mana. Ada yang lari ingat dengan hutang, ada yang lari dengan ingat kepada cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah. Kumaha teh? Berarti pikiran kita belum seiring dengan hati kita. Padahal hati kita sudah niat usoli, udah niat nawaitu, tapi cuma sebatas niat ucapan. Ini yang sangat berbahaya. Simple tapi nyelekit. Yang sering kita anggap sepele tapi kejam gitu. Kejam banget. Kalau di Islam katanya belajar untuk khusyuk. Nah, ini di sini. Terap satu, terap dua. Kalau di ajaran leluhur, belajar untuk meneng. Meneng itu diam. Mendiamkan pikiran, supaya suara pikiran tidak lari kemana-mana. Di saat suara pikiran ini diamlah, maka suara hati akan bangkit.
di saat pikiran kita menang, hati yang baik. Sekarang tinggal kita muhasabah sendiri, hitung-hitung aja sendiri. Seumur hidup kita beribadah ini penampakan dari jauh ya. Seumur hidup selama kita sembahyang, apakah kita diajak oleh suara hati atau suara pikiran? Banyak yang ngaku suara hati saya loh yang ngomong. Tapi kok begitu Allahu Akbar, pikirannya inget ke dompet, ketinggalan di kamar mandi, inget ke kunci yang gantung di motor, inget sendal yang ada di luar takut diambil orang. Nah, tinggal hitung-hitung sendiri saja. Seberapa maksimalnya nilai persembahyangan kita. Jadi selama ini kita semua melakukan sembahyang, menembah, sholat, berarti jasad kita yang ngajak, pikiran kita yang ngajak, bukan ruh kita yang ngajak, bukan juga suara hati kita yang ngajak. Seandainya nanti di alam kubur ditanya, apakah pikiran yang jawab? Oh tidak. Apakah jasad yang jawab? Oh tidak. Yang jawab kan ruh kita di alam kubur dan di neraka nanti. Kan kejam kan? Sepele tapi kejam. Pikiran kita disimpan di dalam otak, begitu kita meninggal di alam kubur hancur otak kita. Memori error. Tapi kalau ruh gak akan mati. Walaupun di alam kubur dihidupkan kembali. Ditanya oleh malaikat. Siapa yang ditanya? Karena ruh kita. Bukan jasad. Bukan jasad yang dibungkus kain kafan. Nah, ini yang sering dilupakan dan terlupakan. Dua seiring. Jadi mulailah belajar. Belajar menang. Belajar mendiamkan pikiran kita. Belajar mendiamkan suara pikiran kita. Supaya hening. Hening. Tidak kepikiran dengan cicilan kredit. Hening. Tidak kepikiran dengan saya lapar belum makan. Oh tidak. Di saat hening inilah ketemu dengan suara hati yang hakiki, suara hati yang sejati. Suara hati lah yang akan menuntun diri kita sendiri. Dah, jangan dilanjut, terlalu kejam, terlalu sadis, terlalu ekstrim. Bahasnya di
dikeluarin lagi, jangan dalam-dalam. Saya pakai sampel atau contoh ya. Di saat toa masjid ataupun toa musola berbunyi, yang langsung menangkap suara itu adalah telinga. Telinga kita masuk ke memori otak. Memori otak langsung jawab, waktunya asar nih. Karena otak udah hafal, jam 3 lewat asar. Toa bunyi lagi, waktunya maghrib. Karena otak kita hafal, jam 6 lewat dikit tuh maghrib. Jadi yang merespon adalah suara pikiran. Suara hati? Oh tidak. Suara hati kita masih tertidur pulas. Selama suara pikiran kita masih aktif, selama itu pula suara hati akan mengalah. Diam untuk diam sejuta bahasa. Dia tidak akan komentar, dia tidak akan merespon. Dalam kediamannya ini dia menangis. Menangisi sajat ini, dirinya kok begini. Suara hati mengadu ke Tuhan pun tetap Tuhan tidak akan merespon. Karena Tuhan sudah menjawab dari dulu-dulu kala. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kecuali merubah dirinya sendiri. Kan Tuhan udah gak bisa merubah seseorang. Yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Nah ini kunci dasarnya, biar nggak pada stres. Perubahan. Pertama, mulailah berubah dari diri sendiri. Yang kedua, mulailah berubah dari saat ini, dari sekarang. Jangan nanti, jangan besok. Sekarang ya sekarang. Yang ketiga, mulailah berubah dari sesuatu yang kita anggap sepele, yang kita anggap remeh, yang kita anggap ringan. Dah itu dulu cukup. Tinggal dipraktekkan. Berubah dari diri sendiri, berubah dari saat ini, dan berubah dari sesuatu yang kita anggap sepele. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya jika video ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, cuekin aja lah. Oke, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Hatur nuhun. Salam Rahayu Ningrat Waluyo Jati Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.